Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Oh, Mbak. siang. Waalaikumsalam. Yang menuju pagi. Pagi menuju siang. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan tentang bab memahami konsep penegakan hukum dan HAM dan implementasi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Perkenalkan, saya sendiri Fadila Indifratu Ain NIM 55. Perkenalkan, nama saya Indra Suari, NIM 076 sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Bayu Ijazah Rizal, NIM 045. Perkenalkan, nama saya Zumardi Muhammad Rayhan, nomor induk mahasiswa 051. Saya Ajis Pratama, NIM 054. Saya Bayu Pramudia Putra, NIM 073. Saya Ayub Yulianto, NIM 069. Oke, sudah semua ya, kita mulai. Jadi poin yang akan kita bahas itu ada pertama pengertian penegakan hukum dan hak asasi manusia. Yang kedua ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang ketiga faktor-faktor penegakan hukum. Yang keempat yaitu ada contoh implementasi penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk pengertian bisa dibacakan oleh Bayu Pramudia. Slide-nya wis keganti durung. Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kapan siapa saja sehingga sifatnya universal. Adapun pengertian HAM menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sutanjo Wijosubroto, modern HAM adalah hak mendasar atau fundamental yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Yang kedua yaitu menurut Muladi, HAM adalah hak yang melekat secara ilmiah atau inheren pada diri manusia sejak manusia lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Yang ketiga yaitu menurut Leven, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia dapat hidup sebagai manusia. Nah, hak asasi manusia pun juga memiliki ciri-ciri. Ini bisa dibacakan oleh Ayub.
Ayo, silakan dibaca. Diganti dibacakan oleh Azumardi aja. Ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Hakiki. Hakiki artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Terakhir, hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Setiap orang berhak mendapatkan semua haknya, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Oke, terima kasih. Terus adapun faktor-faktor penegakan hukum di Indonesia bisa dibacakan oleh Irza. Faktor-faktor penegak hukum. Sebagaimana dikutip dari jurnal, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan atau penerapan hukum, karya Muriani Surjono Soekarto menjelaskan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni faktor hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Faktor penegak hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat. Lanjut, Faktor Irza. sarana dan baik, Mbak. Bisa dibaca Aziz. Aziz, silakan dibaca. Faktor-faktor penegakan hukum. Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya. 2. Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum. 3. Faktor kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan dan mana yang dilarang dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada. Terakhir bisa dibacakan oleh Ayub. Yuk. Contoh implementasi penegak hukum dan HAM di Indonesia. Penegak HAM ini dapat terlihat jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dapat dilihat melalui usaha pemerintahan yang melakukan berbagai hal seperti 1. Membuat undang-undang tentang HAM. 2. Membentuk Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. 3. Memasukkan dalam kurikulum pembelajaran. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan tentang diskusi kita saat ini. Kalau ada yang ingin menambahkan, silakan. Oh, ini ada pesan masuk. Ini ada pertanyaan dari Mas Bayu Iza. Bagaimana cara pemerintah dalam upaya penanganan dan penegakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang terjadi di Indonesia? Bisa dibuka kolom chatnya, guys. Mungkin ada yang bisa menjawab sebelum saya yang menjawab. Izin menjawab, Mbak. Ya, boleh. Jadi menurut saya yaitu memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. 2. Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. 3. Membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM. Yang terakhir yaitu menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Oke, baik. Terima kasih, Indras. Sama-sama. Mungkin bisa langsung dibacakan kesimpulannya aja. Jadi kesimpulannya yaitu perlindungan HAM dalam penanganan adalah untuk jaminan perlindungan hak manusia dalam setiap aspek kehidupannya. Jaminan perlindungan dan pengakuan HAM itu tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja, melainkan ditujukan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai landasan utama ajaran Islam bukan hanya sebagai petunjuk, tetapi juga sebagai pengatur tata kehidupan umat manusia. Di dalam Islam, perlindungan HAM itu telah dijamin termasuk pada hal penahanan, seperti hak perlindungan kesehatan, hak untuk membela diri, perlindungan hak tahanan dalam interogasi, perlindungan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, dan hak ganti kerugian atas keputusan yang salah. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita tutup diskusi ke berapa ini? Diskusi kelima ini. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Fadil. Ya, guys. Besok lemat tuh.